Halo, selamat pagi. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik ya. Perkenalkan, nama saya Dewi Rosin Pauli Bordolok Saribu. Saya mengajar bidang studi Bahasa Indonesia di SMA Katolik Trisakti Medan. Hari ini kita akan belajar menulis surat lamaran pekerjaan di kelas 12 IPA dan IPS. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran kita mengenai surat lamaran pekerjaan, mari kita mengulas kembali apa yang pernah kita yang kita pelajari di beberapa waktu yang lalu. Ya, masih ingat tentang materi di kelas 11? Tentu kamu sudah mempelajari tentang menulis karya ilmiah. Selain itu, kita juga sudah mempelajari materi resensi dan drama. Ya, benar. Nah, hari ini kita akan masuk materi tentang menulis surat lamaran pekerjaan. Siapa dari antara kamu yang sudah pernah melihat surat lamaran pekerjaan atau bahkan menulis surat lamaran pekerjaan di laptopmu atau mungkin di kertas buram? Ya, barangkali ada yang sudah pernah. Tapi kemungkinan besar lebih banyak yang belum pernah menulis surat lamaran pekerjaan. Hanya melihat contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, baiklah. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan melihat pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah sebuah surat yang berisi permohonan yang ditulis oleh seorang pelamar atau pencari kerja. Kemudian surat ini dikirimkan kepada suatu badan usaha, lembaga, atau instansi dengan tujuan mendapatkan suatu pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi yang dia kirimkan. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Apa sajakah itu? Mari kita lihat. Surat lamaran pekerjaan ini kita golongkan pada surat formal atau surat resmi. Karena dia bersifat formal atau resmi, maka bentuk surat lamaran pekerjaan ini juga memiliki bentuk yang resmi. Ya, nanti bentuknya kita lihat apakah bentuk full block style, semi block style, atau nanti dia official block style. Dari segi bahasa, karena dia adalah surat resmi, maka bahasa yang digunakan juga adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD-nya nanti. Ya. Maka di sini harus sesuai dengan PUEB. Selain itu, surat lamaran pekerjaan harus kita tulis dengan rapi, boleh ditulis tangan atau diketik atau di sini diketik pada komputer. Ya. Kita nanti bisa print pada kertas HPS ukuran kuarto atau folio. Nah, jika ditulis tangan, juga ada yang ditulis pada folio bergaris dan ada pada HPS folio. Selanjutnya mari kita lihat sistematika penulisan dari surat lamaran pekerjaan. Ada beberapa sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Apa sajakah sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan? Yang pertama, ada nama kota, tempat, dan tanggal pembuatan surat. Ya, poin pertama, nama kota, tempat, dan tanggal pembuatan atau penulisan surat. Yang kedua ada lampiran. Nih. Yang ketiga ada perihal atau hal. Yang keempat ada alamat atau tujuan surat. Yang kelima ada salam pembuka. Yang keenam ada isi surat, dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu paragraf pembuka,
bagian isi surat, selanjutnya daftar lampiran, dan bagian penutup. Yang ketujuh ada salam penutup. Yang kedelapan, tanda tangan dan nama terang pelamat atau penulis surat. Nah, dari sistematika penulisan lamaran kerja ini kita lihat ada 8 poin yang utama yang nantinya harus kita cantumkan pada penulisan surat lamaran kerja yang akan kita kirimkan. Nah, baiklah anak-anak, mari kita lihat contoh penulisan surat lamaran pekerjaan. Mari kita perhatikan contoh surat lamaran pekerjaan yang sudah tertera pada layar. Di bagian kanan atas nanti ada nama kota yang akan kita tuliskan. Jadi hari ini nama kota Medan 13 Juli 2020. Maka di sini nanti diletakkan di bagian kanan atas. Selanjutnya pada bagian sisi kiri ya, nanti di bawahnya tidak sejajar kita cantumkan perihal dan lampiran surat. Perihal nanti berisi tentang hal apa isi surat yang mau kita cantumkan. Ya, di sini dia. Jadi misalnya kita lamaran pekerjaan, maka di sini kita cantumkan lamaran pekerjaan. Kalau kita cantumkan lampiran, maka kita cantumkan di sini ada berapa berkas yang akan kita lampirkan pada pengiriman surat lamaran pekerjaan tersebut. Di bawahnya kita kelangi di sini satu spasi atau 2 spasi, kita masuk pada bagian alamat surat. Alamat surat di sini adalah alamat dalam. Artinya alamat ini ditujukan kepada pemilik perusahaan atau instansi yang nantinya kita kirimkan surat lamaran kita. Ya. Berikutnya ada salam pembuka. Ya, salam pembuka dalam suratnya nanti kita tuliskan dengan hormat. Nah, setelah itu pada poin kelima kita masuk pada isi surat. Nah, isi surat nanti di sini terdiri dari bagian pembuka. Jika nanti surat kita berasal dari surat kabar, maka kita tuliskan dari mana informasinya. Kita tuliskan. Ini dia administrasi yang kita butuhkan, ya. Berikutnya ada kualifikasi diri. Ini sudah masuk pada isi, ya, isi dari surat tersebut, ya. Yang berikutnya ada di sini sebagai bahan pertimbangan juga masuk pada bagian isinya juga, ya. Bahan pertimbangan kita cantumkan di sini yang namanya bagian lampiran yang tadi. Apa yang mau kita lampirkan? Maka ini kita tuliskan, ya. Yang terakhir kita nanti masukkan demikian surat ini adalah bagian penutup surat. Nah, ini dia bagian penutup surat tadi, ya. Masih ini satu semua dari bagian berdasarkan informasi ini sampai pada demikianlah surat ini dan mengucapkan terima kasih. Ini kita namakan dengan isi surat, ya. Semuanya isi surat. Pada bagian berikutnya ada salam penutup. Ya, salam penutup nanti kita tempatkan pada baris di sini bagian kanan juga, kanan bawah ada hormat saya. Setelah itu kita jika nanti surat ini sudah kita print, maka ini kita tanda tangani dan kita juga harus menuliskan nama lengkap diri kita sebagai pelamar. Nah, inilah bagian dari sistematika penulisan surat. Jadi hari ini kita hanya mengkaji tentang apa surat lamaran pekerjaan dan sistematika penulisan surat lamaran kerja. Jadi dari sistematikanya tadi kita lihat ada 8 poin atau 8 hal yang perlu kita cantumkan pada penulisan surat lamaran pekerjaan. Dan pada contoh di sini sudah kita lihat apa yang perlu kita cantumkan. Untuk materi lanjutan nanti kita pelajari berikutnya. Hari ini kita selesai pada materi yang pertama,
pada bagian yang pertama tentang sistematika surat lamaran pekerjaan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semua. Dan jika kamu nanti ingin mempelajari lebih lanjut, bisa melihat beberapa perbandingan hal-hal yang dicantumkan dalam penulisan surat lamaran pekerjaan pada buku paketmu. Ya, selamat pagi.